Situasi warga RT 6 RW 2 Desa Pal 9 kembali memanas terkait adanya pernyataan sekelompok warga RT 6 RW 2 Desa Pal 9 yang pro menyatakan dukungannya terhadap perusahaan PT Megajaya Beton untuk kembali beroperasi yang mana sebelumnya sudah dinyatakan ditolak oleh sejumlah warga. Namun, dari pihak perusahaan, PT Megajaya Beton diduga telah melakukan berbagai cara dengan menggunakan orang suruhannya untuk mengumpulkan tanda tangan dukungan ke sejumlah warga agar perusahaannya itu kembali bisa beroperasi dengan cara door-to-door ke rumah warga. Dengan beredarnya informasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat di lingkungan RT 6 RW 2 Desa Pal 9 pada tanggal 13 September 2020 di kediaman Bapak Haji Busra Herman yang didampingi sejumlah warga kepada sejumlah media, mereka mengatakan dan kembali menegaskan bahwa kami tetap menolak perusahaan PT Megajaya Beton kembali beroperasi di wilayah kami, dikarenakan diperkuat apa yang telah disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPMPTSP Kuburaya Bugito saat pertemuan mediasi di kantor DPRD Kabupaten Kuburaya yang dihadiri perwakilan warga, perusahaan dan dinas teknis pada hari Selasa 18 Desember 2018 silam, dan diperkuat lagi pada tanggal 20 Juli 2020 kembali dilakukan sosialisasi bertempat di kediaman Ketua RT 6 RW 2 Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap yang difasilitasi pemerintah Kecamatan Sungai Kakap, yang dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuburaya, Direktur PT Megajaya Beton, Camat Sungai Kakap, Rusdeti SH, serta dan Ramil Sungai Kakap beserta anggotanya, dan juga dari anggota Polsek Sungai Kakap, Kepala Desa Pal 9, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RT 4, RT 5, RT 6, dan RT 7, tokoh masyarakat dan ratusan warga setempat. Dari hasil sosialisasi tersebut, warga masih tetap kukuh dengan pendiriannya, tetap tidak mengizinkan perusahaan PT Megajaya Beton untuk kembali beroperasi dengan alasan bahwa limbah perusahaan tersebut telah mencemari lingkungan warga setempat. Tidak hanya itu, kata sejumlah warga yang berada di dekat lokasi perusahaan PT Megajaya Beton, dengan kehadiran perusahaan ini yang berlokasi tepatnya di RT 6 RW 2 Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap itu telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat setempat. Jadi begini, kalau kita melihat dari kronologis awal, jadi memang awal mula keresahan warga terhadap perusahaan ini itu momennya kami catat di sini, itu pada hari Jumat 6 Juli 2018. Pada saat itu kami warga melakukan koordinasi lah ya, sesama warga ada rapat, itu awal mulanya. Nah, sebenarnya berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini, adanya kembali persetujuan warga itu, kalau saya menilainya, khususnya kami warga menilai itu agak kurang tepat. Dalam artian kurang tepatnya seperti apa, karena ending terakhir itu pada tanggal rapat kemarin itu yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, maaf saya lupa, ya pada hari Senin ya 20 Juli. Nah, itu sebenarnya ending, saya anggap itu ending terakhir karena sosialisasi itu berhasil diadakan. Walaupun sebenarnya harapan kami, sebenarnya sosialisasi ini seharusnya terjadi sebelum perusahaan ini beroperasi. Nah, akan tetapi lain tidak sesuai dengan harapan, malah setelah beroperasi, setelah kami lakukan mediasi baik dengan instansi maupun dengan dewan yang sudah jelas-jelas menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi izin sama sekali, bahkan pihak perusahaan pun sudah mengakui itu. Nah,
Lalu tiba-tiba muncul lagi indikasi baru adanya pengambilan tanda tangan. Nah itu kalau saya anggap itu sangat bertentangan dengan hasil keputusan rapat pada hari Senin 20 Juli 2020 kemarin. Karena di situ jelas, di situ dipimpin oleh langsung Ibu Camat, juga dihadiri oleh beberapa instansi dari Dinas Lingkungan Hidup, dari pihak perusahaan. Nah, di situ hasilnya sudah, kalau boleh saya bacakan, keputusan hasil rapat itu sangat jelas, Bang. Yaitu Camat Sungai Kakap mencermati apa yang disampaikan oleh warga masyarakat Desa Pal 9 yang hadir dan mempertanyakan kembali semua keputusan akhir yang diinginkan, dan keputusan masyarakat mengatakan bahwa perusahaan Mix Jaya Beton tidak diizinkan atau tidak disetujui membangun di Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, dan masyarakat tidak menandatangani SPPL. Nah, artinya kami menganggap itu sudah secara prosedur hukum itu secara prosedur administrasi itu sudah sangat kuat. Nah, dengan munculnya kembali gejolak, ada pengambilan tanda tangan baru, mohon maaf bahwa pertama, tanda tangan yang orang-orang yang diambil untuk mendapatkan izin itu kembali itu sebagian besar orang-orang yang jaraknya jauh dari perusahaan. Itu yang pertama. Kedua, bahwa sebagian besar masyarakat yang memberikan tanda tangan yang untuk persetujuan itu, kalau boleh dibilang itu tidak memahami alur cerita, tidak mengerti seperti apa duduk persoalan yang sebenarnya terjadi, ya kan? Artinya terkesan oke, kalau dikaji dari sisi positif kita tidak menafikan itu. Memang adanya suatu perusahaan di satu lingkungan itu pasti yang namanya dampak positif juga pasti ada. Akan tetapi kenyataan yang kita hadapi justru dampak negatifnya ini jauh lebih besar yang sudah pernah kami rasakan gitu loh, Pak. Nah, maka dari itu ya kami sebagai warga juga mengambil sikap. Makanya pada tanggal 6 September itu kami juga kembali mengumpulkan tanda tangan warga, bukan dalam bentuk perlawanan, tidak. Artinya kita ingin membuktikan bahwa hasil rapat pada hari Senin itu adalah hasil keputusan yang sangat kuat. Nah, makanya kami mengambil kembali pada tanggal 6 September itu, mengumpulkan kembali tanda tangan bahkan dengan fotokopi warga sekalian, dan pada tanggal 9 September hari Rabu itu kami memasukkan kembali pengaduan kami. Itu ada di sini ada 5 yang kami tuju. Pertama itu Bupati, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Kuburaya. Ini tembusannya ya, tujuannya kepada Bupati, tembusannya kepada Dewan, kepada Lingkungan Hidup, Kepala Desa, dan Camat Sungai Kakap. Nah, itu tembusannya. Nah, dari hasil pertemuan kami di situ sangat jelas, baik itu walaupun memang mungkin dari pihak Bupati itu belum ada suatu pernyataan apa-apa karena kami baru memasukkan laporan. Tapi dari kepala desa maupun camat maupun dewan itu sudah sangat jelas. Mereka artinya sangat merespon pengaduan kami. Bahkan kami sempat bincang-bincang dengan kepala desa dan bu camat, dan mereka pun juga tidak menyetujui hal tersebut. Nah, jadi ya sebenarnya besar harapan kami di sini para warga itu ingin suatu keputusan yang pasti, Pak. Kenapa? Kalau kita melihat dari kembali ke bawah lagi, yaitu maksudnya gini ya, dari rentetan kejadian-kejadian ini, itu endingnya pada tanggal 17 September 2018 PT Megamik melayangkan surat ke Dinas Penanaman Modal. Nah, di situ mereka juga di sini ada, mungkin kalau bisa saya bacakan sedikit pernyataan dari perusahaan itu. Sini ada, kami masukkan dalam satu lampiran ya. Nah, saya bacakan sedikit
bahwa berkaitan dengan rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat tentang perizinan Megamix di wilayah Desa Apel 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, maka selanjutnya kami telah mengambil langkah dengan menghentikan kegiatan operasional Megamix yang berlokasi di Desa Apel 9 Kecamatan Sungai Kakap sejak hari Sabtu tanggal 15 September 2018. Nah, memang pada saat itu kami anggap mereka tidak beroperasi kembali. Nah, bahkan saya lupa tanggalnya waktu itu para dinas sempat turun ke lokasi yang dipimpin oleh Pak Lugito langsung. Nah, di situ sangat jelas bahwa Pak Lugito mengatakan perusahaan ini akan segera ditutup. Nah, kami sempat meminta, dalam artian begini, kami tidak hanya mau bahasa penutupannya ini hanya secara lisan, tapi kita ingin suatu bukti. Nah, waktu itu kami meminta adalah semacam pelang penutupan. Nah, Pak Lugito berjanji, nanti kita akan terbitkan secara resmi, kata beliau. Nah, itu kami tunggu kurang lebih 22 bulan, artinya 1 tahun 10 bulan. Tidak ada pelang penutupan tersebut. Nah, bahkan terakhir saya balik kembali ke awal tadi, justru pada tanggal 20 Juli 2020 itu malah kami mendapat undangan dari pihak kecamatan untuk sosialisasi. Ini kan lucu, yang sudah jelas-jelas perusahaan ini sudah tidak mengantongi izin sama sekali, sudah dinyatakan ditutup, tapi tiba-tiba kami warga dapat undangan, mereka mau bersosialisasi. Nah, itu jadi rancu di situ. Nah, makanya itulah tindakan yang kami lakukan kembali ini dengan tujuan kami ingin mendapat suatu kejelasan tentang perusahaan ini. Nah, kalaupun ada informasi yang mungkin sepintas kami dengar yang pada rapat 13 September 2018 di ruang Sekda waktu itu, di sini sangat jelas pernyataan dari Ibu Sri Bapeda. Saya bacakan sedikit. Tertanggal 13 September 2018, sehubungan dengan kegiatan usaha PT Megamix bahwa sesuai arahan pimpinan daerah Sungai Kakap tidak untuk zona industri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapeda tidak bisa menerbitkan izin prinsip pemanfaatan ruang IPPR. Surat akan diproses untuk keterangan terkait izin prinsip pemanfaatan ruang. Nah, itu pernyataan Ibu Bapeda. Nah, adapun hasil presentasinya pada saat itu, di sini jelas ya Pak, bahwa pertemuan itu bukan hanya kami warga dengan pihak perusahaan, tapi di sini ada 21 ya. Artinya ada beberapa instansi terkait lah, termasuk kepala desa, camat waktu itu, kami warga juga mewakili. Nah, hasil presentasinya itu sesuai arahan Bupati melalui Kadis DPM PTSP bahwa daerah Sungai Kakap tidak untuk zona industri dan diarahkan ke wilayah Sungai Ambawang. Walaupun di sini Pak Lugito tidak menandatangani hasil rapat ini ya, tetapi ini jelas hasil rapat bersama. Sehingga menimbulkan ketidakharmonisannya antara sesama warga sampai saat ini. Terjadilah perpecahan menjadi dua kubu yang dulunya kami di sini sangat rukun, damai dengan adanya perusahaan PT Megajaya Beton sehingga membuat warga setempat jadi kurang harmonis, jelas warga. Pada kesempatan itu pula, Herman mewakili warga untuk meminta maaf atas adanya perbedaan pandangan dan pendapat terkait penolakan kembali perusahaan PT Megajaya Beton untuk tidak beroperasi. Dalam hal ini, warga juga telah menyampaikan dari hasil sosialisasi pada tanggal 20 Juli 2020 atas penolakan warga itu disampaikan ke beberapa instansi pemerintah terkait di Kabupaten Kuburaya, di antaranya Sekda Kabupaten Kuburaya, Dinas Lingkungan Hidup, KKR Sekwan, Pemerintah Desa Apel 9, dan Pemerintahan Kecamatan Sungai Kakap. Sementara itu, terpisah dari pihak perusahaan PT Megajaya Beton, saat dikonfirmasi sejumlah media pada hari Senin 14 September 2020 di kantornya, terkait adanya pro dan kontra dari warga dengan adanya kembali muncul tanda tangan warga menyatakan dukungan
beroperasinya kembali perusahaan PT Mega Jaya Beton. Dia menjelaskan itu adalah inisiatif warga setempat dikarenakan berdasarkan surat izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu IPPR Kabupaten Kuburaya. Izin prinsip pemanfaatan ruang IPPR yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuburaya pada tanggal 21 Juli 2020 dengan nomor 503-DPMPTSP-F-IPPR. Itu dukungan masyarakat diambil itu atas dasar inisiatif warga sendiri. Nah, kemudian warga juga bergerak berdasarkan surat izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu IPPR. Nah, berdasarkan data itulah mereka bergerak mengumpulkan dukungan. Ya, seperti itu. Kalimantan Barat, Kuburaya, tim Media Kalbar mengabarkan.